Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul wahhab, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-natiqu bil haqqi wa fashlal khitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, salatan wa salaman daimaini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, seperti biasa saya mengajak, marilah kita bersama-sama tetap mengabdikan diri kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya yang dalam pengertian syara atau istilah hukum Islam disebut ibadah. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Kuat bisa bermacam-macam, kuat badan, kuat ekonomi, kuat kedudukan, kuat mental, dan lain-lain yang dapat diperbandingkan dengan yang lain. Kuat secara sendiri-sendiri atau kuat secara bersama-sama menurut sunnah Allah. Seorang menjadi kuat ditentukan oleh faktor penunjang. Kuat badan ditunjang oleh kekekaran dan sempurnanya susunan tubuh. Itu juga harus ditentukan oleh gizi. Kuat ekonomi ditunjang oleh harta yang dihasilkan oleh kerja keras penuh perhitungan. Kuat kedudukan ditunjang oleh kelebihan yang dimiliki, ilmu, akhlak, dan cara mainnya. Kuat mental karena iman dan kepercayaan kepada diri sendiri, dan seterusnya. Jadi sebelum seorang mukmin menjadi kuat, dia harus siap dengan faktor penunjang kekuatan itu. Maka dia akan lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang harus dijaga setelah seseorang mukmin menjadi kuat ialah jangan sekali-kali takabur, sombong, congkak. Sebab harus diingat, segala yang baik itu ada yang lebih baik, ada pula yang paling baik. Orang mukmin harus dinamis. Kalau dia telah mencapai prestasi baik, di atasnya masih ada yang lebih baik. Begitu seterusnya secara tasasul, sambung menyambung. Kekuatan yang ada pada diri mukmin yang diabdikan untuk kepentingan hidup adalah sudah pada tempatnya. Namun dalam memilih pengabdian harus dipilih yang ada gunanya bagi dirinya dengan tidak merupakan kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambatan berupa kesulitan tidak menjadikannya lemah, karena kontaknya dengan Allah itu tadi. Bagi orang mukmin, yang paling sulit ialah mengatur hati. Kalau suatu saat harus menanggung akibat dari perbuatannya karena ada sebab. Contoh, soal kebanyakan dari kita dalam menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kenyang?
Jawabannya ialah karena menghabiskan 4 piring nasi. Mengapa mati? Dijawab karena serangan jantung. Andai kata kamu tidak makan, andai kata kamu tidak ada serangan jantung itu, ketulungan dokter ahli secara spontan akan menjawab, ya tidak lapar, ya belum mati. Di sini orang banyak tergelincir. Padahal orang mukmin harus yakin bahwa bagaimanapun kehendak, iradah dan takdir Allah pasti terjadi, ada sebab atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairin akhrish ala ma yanfa'uka wasta'in billah. ولا تؤجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya ada kelebihan. Lobalah kamu kepada apa yang bermanfaat bagimu. Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu katakan, seandainya saya berbuat begini maka begini. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkannya, apa-apa yang dikehendaki olehnya maka diperbuat, karena sesungguhnya kata-kata seandainya adalah membuka pekerjaan setan. Saudara-saudaraku, dalam hadis barusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dorongan-dorongan agar kaum muslimin itu optimis dalam bekerja serta tabah dalam menghadapi segala kemungkinan. Hadis barusan yang saya baca mengandung 3 macam dorongan dan 2 macam larangan, yaitu yang pertama, iman adalah pusat kebahagiaan dunia dan akhirat, manakala diikuti dengan amal soleh sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 93. Dalam keimanan ini tiap-tiap orang berbeda. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Orang yang kuat imannya sangat terdorong untuk mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, suka amar ma'ruf dan nahi mungkar, gemar berjihad, tidak takut rintangan dalam mengajak kebaikan, sabar dalam melaksanakan hak-hak Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Namun orang yang lemah imannya, lengah dan lalai untuk beramal soleh, dan cita-citanya untuk mencapai kebahagiaan akhirat lemah. Orang yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah.
apa yang dikerjakan oleh masing-masing mengandung kebaikan. Namun orang yang kuat imannya selalu menyuburkan imannya dengan amal, sehingga imannya semakin rindang dan akarnya semakin menghujam ke dalam hati sanubarinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tangkas mencari segala sesuatu yang membawa kemanfaat, baik kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan akhirat. Seorang mukmin jangan sampai mengosongkan waktu sehingga waktu itu berjalan tanpa meninggalkan bekas, kecuali ketuaan belaka. Namun isilah dengan kegiatan mencari ilmu, harta, menolong anak yatim, membaca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam menghadapi segala usaha dan rencana, hendaklah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memutuskan dan menentukan segala sesuatu tentu dalam hal ini disertai usaha-usaha yang bersifat zahir atau memenuhi syarat-syaratnya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut: wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan ketahuilah, seandainya suatu umat berkumpul untuk mencari suatu kemanfaatan bagimu, niscaya mereka tidak dapat memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah dicatat oleh Allah untukmu. Dan seandainya suatu umat berkumpul untuk menimpakan suatu mudarat atasmu, niscaya mereka tidak dapat menimpakan mudarat kecuali apa yang telah Allah catat atasmu. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang kita lemah dalam mencapai cita-cita. Namun hendaknya kita optimis dalam usaha kita, jiwa penuh kepercayaan kepada Allah, agar apa yang kita cita-citakan tercapai disertai usaha yang benar-benar. Tidak boleh malas-malasan dan berdiam diri tanpa usaha. Rasulullah telah mengajarkan doa kepada kita, antara lain, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari lemah dan malas. Yang terakhir, yang kelima, apabila kita tertimpa suatu hal yang tidak menyenangkan, Rasulullah SAW melarang kita untuk mengucapkan kata pengandaian atau seandainya, karena kata ini dapat membuka pintu pekerjaan syaitan. Dengan kata-kata itu seolah-olah kita dapat menghindarkan diri dari takdir Allah, padahal takdir Allah mustahil tidak terlaksana. Yang benar untuk menanggapi peristiwa yang telah lampau, kita katakan Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang dikehendaki Allah niscaya diperbuatnya. Sedangkan untuk menghadapi sesuatu yang akan datang, kita persiapkan sebelumnya, dan hendaknya kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita alami pada waktu yang lampau. Jangan sampai kita terperosok dua kali dalam suatu lubang yang sama. Oleh karenanya, hendaklah jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang mengakibatkan kegagalan. Saudara-saudaraku, secara keseluruhan pembahasan ini menganjurkan agar orang beriman tidak berhenti berjuang amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar apabila di suatu saat kesandung aral tidak dianggap benar. Orang mukmin yang malas lebih suka enak saja menunda-nunda urusan dan memulangkan semua yang terjadi kegagalan atau keberhasilan kepada
pengandaian. Pengandaian adalah laku orang-orang munafik. Berjuang amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan segala akibat adalah perintah Allah, meskipun sedapat-dapatnya diikhtiarkan kemungkinan menimpanya bahaya disebabkan oleh kesalahan langkah. Boleh dihindari, tetapi apabila sudah menimpa, itu bukan karena akibat dari melaksanakan perintah, namun adalah takdir Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma ahata bil muka wa jazabika wala muka wa nabaha bihi hukmuka. Allahumma ya man biyadi khazain samawati wal ard wa ya man yaqulu li syai'in kun fayakun. As'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa an tu'afiyani minad dain wa tughniyani minal faqri wa an rizqan halalan wa syi'an mubarakan fihi wa taqdi jami' hajati ya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdini li shalihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li shalihiha wa la yashrifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzuka minal jubni wal bukhli wa a'udzuka min fitnatid dunya wa min adzabil qabri wa min adzabil akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaillahi ta'ala wa li rahmatillah wa li qudratillah wa li iradatillah wa li syafati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.